Malam itu, kota kecil di pinggiran Jawa Barat terasa lebih hidup dari biasanya. Suara petasan saling bersahutan, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan orang-orang sibuk bersiap menyambut hari kemenangan. Ya, malam itu adalah malam takbiran, malam yang selalu penuh dengan haru, bahagia, dan harapan baru. Namun di sebuah gang sempit yang sedikit gelap, di bawah pohon beringin tua yang akarnya merambat seperti ular, ada sebuah gerobak martabak yang tidak biak. Gerobak itu tampak baru, mengkilap, dan terang oleh lampu LED putih kebiruan. Di atas papan gerobaknya tertulis dengan font mencolok, "Martabak Setan Bang Reza, lezatnya bikin ketagihan." Bang Reza, pemilik gerobak itu, adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Beberapa bulan lalu, ia hanyalah seorang pria pengangguran yang gagal total membuka usaha bengkel motor. Rumah tangganya hampir hancur karena himpitan utang, dan ia sempat menghilang tanpa kabar selama 2 minggu. Ketika kembali, ia tiba-tiba membuka usaha martabak. Ajaibnya, dagangannya langsung laris manis sejak hari pertama. Bahkan orang-orang rela antre sampai 1 jam hanya untuk mencicipi martabak manis yang katanya beda dari yang lain. Malam itu, seperti biasa, antrean mengular panjang. Warga tak peduli meski harus berdiri lama. Aneh ya, padahal martabak doang, tapi aromanya itu kayak narik orang, gumam seorang ibu-ibu yang berdiri di antrean sambil sesekali melirik ke dalam wajan yang mengeluarkan aroma karamel dan mentega yang menggoda. Tapi ada yang tak biasa malam itu. Di tengah keramaian, seorang bocah kecil tiba-tiba pingsan setelah mencicipi potongan martabak gratisan yang dibagikan Bang Reza. Ibu bocah itu langsung menjerit, dan orang-orang pun mulai panik. Anehnya, Reza tetap tenang. Ia hanya tersenyum sambil berkata, "Anaknya cuma kecapekan. Bu, ini malam panjang. Mungkin tadi puasa, ya kan?" Dan benar, beberapa menit kemudian, si bocah bangun, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi mata bocah itu tampak kosong, seperti bukan dirinya lagi di rumah. Setelah selesai berjualan, Reza pulang membawa uang yang tebal dan aroma manis martabak yang masih melekat di bajunya. Istrinya, Murni, menyambutnya di depan pintu dengan wajah lelah. "Bang, kamu gak capek dagang terus tiap malam? Ini malam takbiran loh." Reza memeluk istrinya, membelai rambutnya pelan. "Sebentar lagi kita kaya sayang. Habis lebaran, aku janji kita beli rumah baru." Murni hanya mengangguk, tapi hatinya tak tenang. Sejak usaha martabak itu laku keras, Reza berubah. Ia siring bike sendiri tengah malam, kadang keluar rumah jam 2 pagi dan pulang subuh dengan kaki penuh lumpur. Bau tubuhnya pun kadang seperti daging gosong. Yang lebih aneh, kucing kesayangan mereka mendadak mati 3 hari lalu. Kepalanya hilang, tubuhnya ditemukan di belakang rumah, dengan mata terbuka, menatap langit. Malam makin larut. Setelah Murni dan anak semata wayang mereka, Ilham, tidur, Reza membuka lemari tua yang disembunyikan di balik dinding dapur. Lemari itu tampak biasa, tapi di dalamnya ada sebuah baskom tanah liat yang terisi adonan berwarna merah pekat, seperti darah. Reza membukanya perlahan, dan suara aneh seperti desisan ular terdengar dari dalam adonan itu. "Sudah, malam ini aku kasih satu lagi. Setelah ini, waktuku tinggal 2, bisik Reza lirih sambil memasukkan jari telunjuknya ke dalam adonan. Tiba-tiba, mata Reza berputar putih, tubuhnya bergetar, dan suara lirih yang bukan suaranya sendiri terdengar dari mulutnya. "Darah pertama telah diberi. Istrimu selanjutnya." Reza tersungkur, napasnya tersengal, tapi wajahnya tersenyum puas. "Kalau itu harga yang harus kubayar demi kaya raya,
Aku terima. Keesokan harinya, tepat saat orang-orang takbiran terakhir, sebelum salat Id, Murni ditemukan tergeletak di dapur. Mulutnya berbusa, matanya melotot ke arah langit-langit. Di tangannya masih menggenggam sepiring martabak manis buatan Reza. Semua orang mengira ia keracunan, tapi polisi yang menyelidiki tidak menemukan racun apapun. Ilham, bocah kecil yang baru, berusia 7 tahun, hanya berdiri diam, menatap jasad ibunya. Ayah bilang, ibu harus pergi, biar kita kaya. 3 hari setelah kematian Murni, suasana rumah Reza berubah drastis. Duka masih terasa di udara. Tapi anehnya, Reza tidak tampak bersedih. Bahkan saat pelayat datang, ia hanya duduk mematung, sesekali menunduk, tanpa setetes pun air mata. Yang lebih mengejutkan, 2 hari setelah istrinya dikubur, gerobak martabaknya kembali dibuka seperti biasa. Masak baru beberapa hari, istri meninggal, udah jualan lagi. Bisik tetangga, jangan-jangan dia nggak sayang istrinya, sahut yang lain. Tapi orang tetap antre. Anehnya, sejak Murni meninggal, rasa martabak Reza semakin lezat. Begitu kata pembeli, teksturnya lebih empuk, rasa manisnya pas, bahkan aroma menteganya seakan-akan bisa membuat orang kecanduan. Ada yang datang 2 kali dalam 1 malam. Ada juga yang rela datang dari luar kota setelah mendengar kabar martabak paling enak di malam takbiran itu. Padahal bukan malam takbiran lagi, kini sudah malam ketiga setelah lebaran. Ilham, anak semata wayang Reza, lebih sering mengurung diri di kamar. Bocah itu tak lagi ceria, matanya sayu, dan setiap malam ia bicara sendiri. Kadang terdengar tertawa kecil, kadang menangis tanpa suara. Reza seperti tak peduli. Malah suatu malam, Ilham mendengar suara ayahnya dari dapur. Aku sudah kasih 1, sekarang waktunya. Yang kedua, ucap suara itu. Ilham diam-diam mengintip lewat celah pintu. Ia melihat ayahnya duduk bersila di depan baskom tanah liat yang sama, dengan adonan merah seperti darah di dalamnya. Tapi malam itu, ada tambahan lain. Seikat rambut Murni yang dimasukkan Reza ke dalam adonan. Tiba-tiba, dari dalam baskom, terdengar suara geraman berat. Darah istrimu, lezat tapi belum cukup. Tumbal kedua harus lebih dekat. Darah dagingmu sendiri. Reza menelan ludah. Ia menatap ke arah kamar Ilham. Tangannya gemetar. Esok paginya, Reza berpura-pura menyuruh Ilham ikut ke tempat dagang. Nanti bantu ayah ya. Kita jualan di pasar malam, ramai, banyak yang beli. Ilham mengangguk pelan, tapi bocah itu bisa merasakan ada yang salah. Matanya tak lepas dari baskom tanah liat yang dibawa Reza dalam tas kain hitam sepanjang jalan. Reza diam, wajahnya pucat, tangan terus mengepal. Tapi saat tiba di lokasi, antrean sudah menunggu. Orang-orang tertarik oleh aroma martabak yang begitu kuat, seperti digoreng pakai mentega dari surga. Ilham hanya duduk di pinggir gerobak, memegangi botol air mineral. Matanya mengamati jerik-gerik ayahnya. Tapi malam itu, entah mengapa, Reza tak menyentuh Ilham. Ia hanya berjualan seperti biasa. Tapi semua adonan malam itu berasal dari baskom merah. Tengah malam, usai pulang dari jualan, Reza tidak langsung tidur. Ia berdiri di halaman belakang rumah yang gelap. Di depannya berdiri sosok makhluk hitam tinggi besar. Tubuhnya berlapis sisik dan wajahnya seperti tengkorak kepala sapi. Makhluk itu berbicara dengan suara seperti daun kering terbakar. Kau menunda, anakmu harus menjadi tumbal kedua sebelum bulan purnama penuh. Reza berlutut. Aku belum sanggup. Dia satu-satunya yang tersisa. Makhluk itu menghilang dalam asap hitam yang berputar dan menelan aroma darah. Reza tersungkur di belakangnya. Tanpa ia sadari,
Ilham mengintip dari balik tirai jendela. Keesokan harinya, Reza mendapat telepon dari adiknya, Tasya, yang tinggal di kota sebelah. "Bang, aku dengar dari tetangga, Murni meninggal. Kok aku nggak dikabarin?" Reza terdiam sejenak, lalu menjawab, "Maaf Tas, waktu itu aku lagi kalut. Aku butuh kamu kesini, temenin aku dan Ilham. Rumah ini terlalu sepi." Tasya pun datang malam itu. Ia adalah adik kandung Reza satu-satunya. Masih muda dan belum menikah. Cantik, ceria, dan selalu perhatian. Saat tiba di rumah, ia langsung memeluk Ilham dan mencium kening keponakannya. Namun Ilham hanya memeluk balik dan berbisik pelan, "Tante harus hati-hati, ayah berubah." Tasya mengernyit bingung. Tapi malam itu ia tidur di kamar tamu seperti biasa dan mengira semua hanya perasaan Ilham yang sedang berduka. Tapi bagi Reza, kedatangan Tasya adalah jawaban dari kebimbangannya. Anak bisa jadi tumbal terakhir, bisik Reza dalam hati. Adik lebih dekat darahnya, dan aku belum pernah memberi tumbal perempuan muda sebelumnya. Pukul 2 dini hari, Reza bangun. Ia membuka pintu kamar pelan-pelan, lalu berjalan ke arah kamar. "Tamu, ia membawa pisau kecil dan baskom tanah liat yang kini mulai mengeluarkan asap tipis dan bau amis. Namun, saat membuka pintu kamar, Tasya tidak ada di tempat. Di atas bantal hanya ada sepucuk surat. "Bang, maaf, aku bawa Ilham pergi. Aku tahu ada yang tidak beres di rumah ini. Kamu bukan abangku yang dulu. Semoga kamu segera sadar. Jangan ikuti bisikan setan." Mata Reza membelalak. Ia menjerit dan melempar baskom tanah liat itu ke dinding. Baskom itu pecah dan dari dalamnya keluar potongan daging hitam membusuk yang menggeliat seperti hidup. Tiba-tiba suara itu kembali terdengar di telinganya, keras dan memekakkan. "Kau menolak takdirmu, maka kau akan menjadi tumbal dirimu sendiri." Tubuh Reza menggigil. Darah keluar dari hidung dan telinganya. Ia merangkak ke tengah ruang tamu, memanggil-manggil nama Ilham dan Tasya. Tapi malam itu tidak ada yang menjawab. Hanya suara azan subuh dari kejauhan dan aroma martabak gosong yang masih tertinggal di udara. Rumah Reza kini sepi, sunyi seperti kuburan. Tak ada suara anak kecil, tak ada lagi suara langkah Tasya. Bahkan suara cicak pun tak terdengar di meja makan. Baskom tanah liat yang sempat pecah kini telah ia perbaiki dengan lem dan potongan kawat. Di adonan merah itu tetap menggeliat seperti ada sesuatu yang hidup di sana. Reza tak tidur sejak kepergian Tasya dan Ilham. Wajahnya pucat, matanya merah, tubuhnya makin kurus. Namun rasa takut yang semula menghantui kini tergantikan oleh amarah dan obsesi. "Aku sudah terlalu jauh. Aku gak bisa mundur sekarang," gumamnya sambil menyalakan kompor di gerobak martabaknya. "Aku cuma butuh satu tumbal lagi. Satu saja." Sementara itu, di rumah kontrakan kecil di kota sebelah, Tasya duduk termenung menatap Ilham yang sedang tertidur. Anak itu kini sering mimpi buruk, kadang bangun sambil menjerit, menyebut nama ibunya, atau bergumam kata-kata aneh. "Aduh, jangan dimasukin. Ibu nanti nangis. Jangan goreng darahnya." Tasya makin yakin sesuatu yang mengerikan sedang Reza sembunyikan. Maka malam itu juga ia menghubungi seorang kenalannya, seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Mahfud, yang dikenal punya kemampuan meruqyah dan memahami ilmu-ilmu gaib. Pagi harinya, Ustadz Mahfud datang ke rumah Reza. Ia berdiri di depan pagar, memanggil pelan, "Assalamualaikum, Bang Reza." Dari dalam, Reza muncul. Wajahnya kosong, tapi senyumnya aneh, seolah senyum dari seseorang yang tidak lagi memiliki hati. "Waalaikumsalam. Ustadz, tumben main kesini?" "Saya cuma mau silaturahmi. Dengar-dengar keluarga Mas Reza
sedang banyak cobaan. Reza mengangguk, mempersilakan masuk. Tapi begitu mereka duduk di ruang tamu, Ustadz Mahfud langsung merasakan hawa tak biasa. Maaf, Mas Reza, saya merasakan ada sesuatu yang bukan dari dunia ini, di rumah ini. Reza tertawa pelan, tapi matanya berkaca-kaca. Ia berdiri, berjalan ke arah dapur, lalu kembali membawa baskom tanah liat yang kini ditutup kain hitam. Di baskom itu di hadapan sang ustaz. Dari sini, semuanya dimulai. Ustadz, pelan-pelan, kain dibuka. Ustadz Mahfud langsung merapatkan alis. Aroma amis dan busuk menyeruak dari adonan. Tapi lebih dari itu, ia melihat ada jari manusia kecil terbenam di dalamnya. Jari itu perlahan bergerak, seolah masih hidup. Innalillahi, gumam sang ustadz sambil merapalkan doa. Tiba-tiba, Reza tersungkur. Tubuhnya kejang. Mulutnya mengeluarkan busa merah. Dari tenggorokannya terdengar suara makhluk lain dalam, berat, dan menyeramkan. Ia telah menandatangani perjanjian. Tidak ada jalan kembali. Ustaz Mahfud membaca ayat kursi dengan lantang. Berulang kali, cahaya lampu di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Dinding bergetar. Angin berhembus dari jendela yang tertutup rapat. Dari dalam baskom, adonan merah itu meletup seperti mendidih. Suara-suara tangisan perempuan terdengar samar, dan salah satu suara adalah suara murni. Reza, kenapa kamu korbankan aku? Reza membuka mata, tangannya gemetar. Ia menjerit, aku cuma mau kita kaya. Aku cuma mau kamu dan Ilham hidup enak. Tapi suara dari baskom itu menjawab keras, dengan mengorbankan darah dagingmu sendiri. Kau hanya akan mendapat kutukan, bukan kekayaan. Tiba-tiba, adonan merah itu menyembur ke wajah Reza. Tubuhnya terguncang hebat, lalu diam. Matanya terbalik ke atas, dan dari kulitnya mulai muncul bercak hitam. Suhu tubuhnya turun drastis, nafasnya berat. Ustadz Mahfud menghampiri, membacakan doa pelindung sambil menyiramkan air ruqyah ke wajah Reza. Setelah beberapa menit, Reza sadar. Ia menangis keras, memeluk kaki sang ustaz. Ustadz, tolong saya. Saya nyesal. Saya nggak mau tumbal lagi. Namun, Ustadz Mahfud tahu penyesalan Reza datang terlambat. Perjanjian dengan iblis tidak semudah itu dibatalkan. Nak, kau harus mengakhiri semua ini dari sumbernya. Malam itu, Reza bersama Ustadz Mahfud kembali ke tempat pertama kali ia melakukan ritual pesugihan. Sebuah gubuk tua di tengah hutan, dekat sungai keramat yang dulu diyakini warga sebagai tempat siluman penunggu air. Reza membawa baskom terakhir yang masih mengandung sisa-sisa adonan darah. Ia juga membawa seikat rambut dan foto Ilham yang nyaris dijadikan tumbal. Di depan gubuk, Ustadz Mahfud menancapkan tongkat kayu dan menyalakan dupa kemenyan sambil membaca doa. Apapun yang kau ikat dengan perjanjian, harus kau kembalikan dengan ikhlas. Reza menanduk. Ia mengambil baskom itu, lalu menuangkan seluruh isinya ke tanah. Aroma amis langsung memenuhi udara, dan dari dalam tanah terdengar suara mendesis panjang, seperti ratusan ular menggeliat. Tiba-tiba, tanah di depan mereka terbelah. Sedikit, muncul kepala makhluk hitam tinggi. Matanya merah menyala, mulutnya penuh taring. Aku belum kenyang, beri aku daging terakhir, atau kau yang akan jadi makanan. Reza menggenggam foto Ilham erat-erat. Ia maju satu langkah, lalu berdiri tegak. Kalau harus ada tumbal, bayar aku saja. Tapi jangan sentuh anakku. Makhluk itu menjerit, marah. Tapi Ustadz Mahfud menghantamkan tongkatnya ke tanah sambil melantangkan doa-doa penutup. Cahaya putih muncul dari bawah tongkat itu, menelan makhluk hitam tersebut hingga tubuhnya meleleh seperti lilin terbakar. Saat semuanya selesai, Reza ambruk.
Tubuhnya masih bernapas, tapi jiwanya kosong. Ustadz Mahfud memapahnya keluar dari hutan. Sejak malam itu, Reza tak pernah lagi berjualan martabak. Gerobaknya dijual, rumahnya dikosongkan. Ia memilih tinggal di pesantren kecil milik Ustadz Mahfud, menjalani hidup dengan bertobat dan berzikir, mencoba menebus dosa-dosa yang ia perbuat. Namun, meski ritual pesugihan dihentikan, kutukannya tak benar-benar hilang. Sampai hari ini, beberapa warga mengaku pernah melihat gerobak martabak Reza muncul kembali di malam-malam tertentu, terutama menjelang malam takbiran. Aromanya tetap manis. Tapi jika kau makan martabak itu, jangan heran jika seseorang yang kau cintai tak pernah pulang ke rumah. 3 tahun telah berlalu sejak malam penuh kutukan itu. Reza menghilang dari kehidupan masyarakat. Tak ada lagi yang tahu keberadaannya secara pasti. Yang tersiar hanyalah desas-desus bahwa ia kini menjadi santri di sebuah pondok pesantren terpencil di pelosok Jawa Timur, mendalami ilmu agama, menghabiskan hidup dalam penebusan dosa. Tasya dan Ilham pun telah pindah ke kota lain. Mereka menjalani hidup baru yang lebih tenang, meski sesekali Ilham masih mengalami mimpi buruk tentang darah, martabak, dan suara-suara yang membisik dari dapur. Namun lambat laun, semuanya mulai tampak baik-baik saja, hingga suatu malam takbiran. Malam itu hujan rintik turun membasahi kota kecil tempat Reza dulu berdagang. Seorang remaja bernama Yuda yang baru saja kembali dari kuliah di luar kota, melewati gang lama dekat rumahnya. Di Yucingkeng, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Gerobak martabak. Bukan gerobak sembarangan. Gerobak itu persis seperti yang pernah terkenal beberapa tahun silam dengan tulisan menyala, merah menyala, martabak setan. Lezatnya bikin ketagihan Yuda menggernyit. Bukannya ini udah gak jualan sejak lama ya? Pemiliknya katanya kabur karena istrinya mati keracunan. Ia mendekat. Gerobaknya tampak mengilap, bersih seperti baru dicat. Tapi tak ada penjual. Hanya ada martabak yang sudah matang ditaruh di atas etalase kaca, lengkap dengan tusuk gigi dan kertas minyak pembungkus. Aroma manisnya luar biasa, menggiurkan. Memang sengaja dipanggil untuk disantap. Tanpa pikir panjang, Yuda mengambil sepotong. Bayar ke siapa ya? Ya sudahlah, mungkin ini semacam promosi gratis. Ia menggigit satu potong. Teksturnya lembut, manisnya pas, dan ada rasa khas yang sulit dijelaskan. Seperti bau dupa yang dibalut mentega. Namun beberapa menit setelah itu, Yuda merasa mual. Kepalanya berat, dunia seolah berputar. Yuda pingsan di tempat. Ketika ia bangun, ia sudah berada di dapur rumah lamanya tempat ia dibesarkan. Tapi anehnya, dapurnya bukan seperti biasanya. Semua dinding dipenuhi coretan hitam. Di atas kompor, baskom tanah liat menggelegak dengan adonan merah seperti darah. Lalu suara itu datang. Tumbal belum cukup, darah baru dibutuhkan. Mat harus terus dibuat. Yuda ketakutan. Ia berdiri, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Di sekelilingnya muncul bayangan-bayangan samar. Wajah wanita menangis, bocah kecil yang melolong ketakutan, dan seorang pria yang menangis sambil memeluk foto keluarga Reza. Ini mimpi, ini mimpi. Tapi kemudian bayangan terakhir muncul. Dirinya sendiri sedang memotong tangan seseorang dan memasukkannya ke dalam adonan martabak. Yuda menjerit. Ketika ia sadar kembali, ia sudah berada di rumah. Ibunya panik, memanggil dokter karena Yuda muntah-muntah dan mengigau semalaman. Namun sejak malam itu, sesuatu berubah dalam diri Yuda. Ia mulai gemar membuat martabak, padahal sebelumnya tak pernah tertarik memasak. Anehnya, setiap kali ia membuat martabak di dapur, ia merasa tenang, bahagia, seperti sedang melanjutkan sesuatu yang sudah lama tertunda.
"Yud, kamu kenapa akhir-akhir ini sering banget ke dapur?" tanya ibunya. Yuda hanya tersenyum. "Lagi eksperimen aja, Bu." Namun di kamarnya, Yuda menyimpan sesuatu yang seharusnya tak ada di sana, baskom tanah liat tua yang ia temukan di belakang rumah. Entah sejak kapan ada di sana. Di dalamnya, adonan martabaknya berwarna merah dan kadang berbisik. Beberapa hari kemudian, terjadi kematian misterius di komplek perumahan. Seorang anak kecil ditemukan tewas di taman dengan luka di lengan seperti sayatan kecil. Tidak ada darah di sekitar tubuh, seolah darahnya diambil. Dan malam itu juga, Yuda membuat martabak paling enak yang pernah ia cicipi. Gerobak martabak itu kini muncul berpindah-pindah. Kadang di ujung gang, kadang di dekat lapangan kosong, kadang di pinggir pasar malam. Selalu tanpa penjaga, tapi selalu ada satu potong martabak hangat menunggu orang yang memakannya. Kadang menghilang. Sebagian bilang, itu cuma urban legend. Sebagian lagi bersumpah, mereka melihat gerobak itu bergerak sendiri. Dan konon, jika kamu mencium bau martabak yang manis di malam-malam takbiran, jangan pernah mencarinya, jangan dekati, dan jangan ambil potongannya. Karena martabak itu dibuat dengan darah, dimasak dengan nyawa, dan dibungkus oleh kutukan. Malam takbiran kembali datang. Suara beduk dan gema takbir menggema dari masjid ke masjid. Langit dihiasi kembang api, anak-anak tertawa, dan aroma opor dari dapur warga menyeruak kemana-mana. Namun, di antara keramaian itu, di gang kecil yang sudah lama tak dilewati orang, muncul lagi gerobak martabak misterius itu. Gerobak tua berlampu merah redup. Di sisi kayunya, cat tulisan martabak setan. Lezatnya bikin ketagihan terlihat terkelupas. Tapi martabaknya tetap utuh di atas etalase kaca. Hangat, wangi, mengundang, tak ada penjaga. Dan malam itu, seseorang baru menghampirinya. Namanya Pak Darto, pensiunan satpam yang tinggal sendirian sejak istrinya meninggal. Anaknya merantau ke luar negeri dan jarang pulang. Hidupnya sunyi. Ia sering duduk di bangku depan rumah, menatap kosong ke jalan. Ketika malam itu, ia mencium aroma martabak yang tak asing. Ia berdiri pelan dan berjalan ke arah gerobak. "Loh, ini kayak gerobak Reza dulu," gumamnya lirih. Pak Darto kenal baik dengan Reza dulu. Bahkan, ia yang pernah membantu menggotong jenazah Murni ketika meninggal secara misterius. Tapi waktu terus berjalan. Orang-orang mulai melupakan. Yang tertinggal hanya desas-desus dan kisah yang terdengar terlalu mistis untuk dipercaya. Namun martabak di depan mata nyata menggoda. Ia ambil satu potong, hangat, lembut, manis, enak banget. Ia membawa sisanya pulang. Tapi malam itu bukan hanya rasa manis yang dibawanya pulang, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Pukul 3 dini hari, Pak Darto terbangun karena suara-suara dari dapur, seperti suara mengaduk adonan atau pisau yang mencuri sairis pelan. Ia bangkit, menyambar senter, dan berjalan menuju dapur. Tapi ketika lampu dinyalakan, tak ada siapa-siapa. Tapi mangkuk besar dari tanah liat yang ia tak pernah punya tiba ada di atas meja. Di dalamnya, adonan kental merah tua, seperti darah. Siapa yang naruh ini? Tiba-tiba dari balik dapur terdengar suara bisikan. Satu potong telah dimakan, maka satu nyawa harus dibayar. Pak Darto mundur ketakutan. Ia mengira dirinya bermimpi, tapi mendadak ada cakar hitam mencuat dari dalam adonan, menampar senter dari tangannya. Ruangan gelap, suara tawa berat memenuhi seisi rumah. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya kaku, nafasnya tercekat. Paginya, tetangga menemukan rumah Pak Darto terbuka.
Lampu masih menyala, tapi Pak Darto tidak ada. Yang tertinggal hanya bekas darah di lantai dapur dan potongan martabak yang berserakan masih hangat keesokan malamnya. Di ujung gang yang berbeda, gerobak martabak itu muncul kembali. Kini seorang anak muda, Rian, sedang pulang larut usai nongkrong. Ia mencium aroma martabak dan melihat gerobak itu berdiri sendiri. "Wah, martabak gratis nih," katanya sambil tertawa. "Siapa juga yang ninggalin beginian malam-malam?" Ia menggigit satu potong, dan lagi-lagi satu nyawa hilang malam itu. Beberapa minggu kemudian, masyarakat mulai resah. Kematian dan orang hilang meningkat tiap malam takbiran, tapi hanya satu kesamaan yang mereka temukan di dekat lokasi kejadian. Selalu ada bekas martabak manis. Martabak yang bentuknya khas berwarna gelap, kehitaman, wangi, dan berlapis-lapis. Seperti adonan yang dibuat dari tulang dan darah. Tasya, yang kini tinggal di kota lain bersama Ilham, membaca berita tentang kejadian-kejadian itu. Hatanya langsung tak tenang. Ia tahu kutukan itu belum selesai. Ia menghampiri Ustaz Mahfud yang dulu membantu menghentikan Reza. "Ustaz, kutukan martabak itu masih ada." Gerobaknya muncul lagi dan sekarang menelan korban baru. Ustaz Mahfud menghela napas panjang. "Aku tahu, Tasya. Tapi kali ini bukan Reza lagi yang membuat martabak itu. Lalu siapa?" Sang ustaz menatap langit malam. Gerobaknya sendiri yang memilih penerus. Kutukan itu hidup. Ia pindah. Ia mencari pemilik baru yang memakan potongan pertama, lalu perlahan mengambil jiwanya. Dan memang, malam takbiran selanjutnya, gerobak itu muncul lagi. Kali ini lebih terang. Martabaknya lebih harum, bahkan terlihat seperti baru dicetak. Anak-anak mulai menganggapnya sebagai gerobak hantu, tapi sebagian tetap nekat mencicipi. Lalu, satu persatu orang mulai menghilang. Gerobaknya tak pernah berhenti pindah. Ia tak butuh penjual. Ia butuh pemakan pertama, lalu sisanya akan menjadi tumbal abadi. Hampir 1 tahun telah berlalu sejak gerobak martabak itu kembali menelan korban demi korban. Warga kota kecil itu mulai hidup dalam ketakutan yang samar. Bukan karena teror yang terlihat, tapi karena aroma martabak manis yang kini sering tercium. Entah dari mana, terutama setiap malam takbiran atau malam Jumat Kliwon, pemerintah kota mencoba menyelidiki. Bahkan sempat mengumumkan larangan membeli makanan dari pedagang tak dikenal yang berdagang malam hari. Tapi larangan itu tak berguna. Mereka yang terkena selalu yang merasa lapar, sendiri, atau putus asa. Sampai suatu hari, seorang jurnalis muda bernama Ananta datang ke kota itu untuk menyelidiki kisah martabak setan yang sempat viral di internet. Ia menulis untuk situs cerita horor dan berita tentang martabak yang menyebabkan orang hilang membuatnya penasaran. Ananta bukan orang sembarangan. Ia skeptis, tak mudah percaya hal mistis. "Aku mau lihat langsung, bukan cuma dengar dari cerita orang," ucapnya saat wawancara dengan warga. Warga menceritakan satu nama, Reza, si penjual martabak pertama yang dulu memulai semuanya. Katanya, dia hilang entah kemana, tapi rumah lamanya masih ada. Rumah tua di pinggir kota yang sudah kosong selama bertahan-tahan. Ananta pun pergi ke rumah itu. Rumah tersebut sepi, rumput liar tumbuh di halaman, jendela-jendelanya pecah, dan cat dindingnya mengelupas. Tapi anehnya, saat ia mendekat, tercium aroma martabak hangat. Ananta merinding. Wangi martabak dari rumah kosong ini. Dengan senter dan kamera, ia masuk perlahan. Debu tebal menyelimuti lantai, namun yang paling mengganggunya adalah jejak kaki basah di ubin. Seperti seseorang baru saja berjalan, padahal tidak ada hujan. Jejak itu menuju ke dapur,
Dan saat Ananta sampai di dapur yang membeku, di tengah ruangan ada baskom tanah liat tua. Pecahannya tampak seperti telah dilem ulang. Di dalamnya adonan merah menggelegak perlahan. Di sekitarnya tergantung lusinan foto-foto korban hilang. Ada yang masih anak-anak, ada remaja, dan beberapa wajah orang tua. Tiba-tiba dinding dapur bergetar pelan. Dari langit-langit, darah mulai menetes, membasahi lantai. Ananta mundur, tapi pintu dapur menutup sendiri dengan bunyi keras. Dari dalam adonan muncul sosok tubuh bukan manusia, tapi bayangan hitam, tinggi, tanpa wajah. Hanya memiliki mulut yang terus terbuka, meneteskan cairan kental merah gelap. Sosok itu berbicara tanpa suara, tapi Ananta bisa mendengarnya di kepalanya. Kau makan cerita, kau haus kisah seram, maka kini kau akan menuliskan akhir dari cerita ini dengan darahmu sendiri. Ananta berusaha kabur. Ia menendang pintu dapur, memecahkan kaca jendela, dan lari keluar rumah dengan luka di kakinya. Nef terengah-engah. Tapi sebelum meninggalkan rumah, ia sempat merekam semuanya di kameranya. Ia pulang dengan tubuh gemetar, tapi keesokan paginya, ia langsung menulis artikelnya. Ia unggah foto-foto rumah itu, isi dapur, bahkan rekaman suara samar dari dalam adonan. Artikel itu viral, tapi inilah awal dari kutukan baru. Seminggu setelah artikelnya viral, satu persatu pembaca tulisannya menghilang. Mereka yang membaca sampai habis atau berani membagikan tulisan itu ditemukan hilang atau ditemukan dengan mulut membusuk, seperti habis memakan sesuatu yang sangat busuk. Ananta sendiri mulai mengalami mimpi-mimpi mengerikan. Ia terbangun setiap malam dengan tangan yang basah, seolah baru saja meremas adonan. Kadang ia terbangun di dapur rumahnya, tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Puncaknya, pada malam takbiran berikutnya, Ananta menghilang. Polisi menemukan rumahnya kosong, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah di atas meja dapur rumah Ananta ada satu gerobak martabak kecil, miniatur, tapi di dalamnya ada satu potong martabak, masih hangat dan berdarah. Beberapa orang percaya gerobak asli kini sudah tak hanya berpindah-pindah, tapi juga bisa muncul di mana saja, bahkan di rumahmu. Terutama jika kamu pernah membaca cerita ini sampai habis, pernah tertawa saat mendengar kisah martabak setan itu, atau pernah bermimpi tentang dapur, adonan merah, dan suara bisikan di tengah malam. Jika suatu malam kamu mencium aroma martabak manis, padahal tidak ada yang jualan di dekatmu, jangan keluar rumah, jangan buka pintu, dan jangan sekalipun mencarinya. Karena jika kamu menemukan gerobaknya, maka kamu adalah tumbal berikutnya. Hujan turun deras malam itu. Petir menyambar langit kota seperti peringatan dari langit. Sementara itu, di sebuah rumah kos kecil di sudut kota, seorang gadis bernama Nadia duduk sendiri di kamarnya. Ia adalah seorang mahasiswa jurusan jurnalistik yang tertarik menelusuri cerita-cerita urban legend. Baru ini, ia membaca artikel viral tentang martabak Siten, sebuah kisah misterius tentang gerobak martabak yang muncul tanpa penjaga, dengan aroma menggoda, namun selalu memakan korban jiwa. Ia tidak percaya begitu saja, tapi rasa penasarannya terlalu kuat, dan seperti semua tokoh dalam kisah horor ia memutuskan menyelidikinya. Malam itu, ia membaca semua artikel, membuka rekaman suara yang diunggah mendiang Ananta, bahkan menonton ulang video yang katanya memuat suara bisikan dari adonan berdarah. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar. Aku harus lihat gerobak itu sendiri. Kalau benar ada, ini bisa jadi laporan investigasi terbesar dalam hidupku. Tak lama kemudian, aroma manis martabak tercium dari jendela kamarnya. Pelan, lembut, seolah-olah ada martabak hangat yang baru saja matang di dekat sana. Nadia langsung berdiri. Ia membuka jendela
Dan benar saja, di ujung gang belakang rumah kosnya yang gelap dan sempit, terlihat cahaya merah redup. Ia mengenakan jaket, membawa ponselnya, dan berlari menembus hujan. Sesampainya di lokasi, ia melihatnya gerobak martabak legendaris itu berdiri sendiri, tanpa penjaga, tanpa roda berdecit. Tapi martabaknya tersaji rapi, masih mengeluarkan uap panas. Nadia mengangkat kamera ponselnya, merekam sambil berbisik. Ini nyata, ini bukan ilusi. Namun, ketika ia hendak menyentuh martabak itu, suara lirih menyelusup ke telinganya. 1 potong untukmu, 1 nyawa sebagai gantinya. Nadia terperanjat. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba suasana berubah. Udara menjadi pekat, langit terasa lebih berat. Suara hujan mendadak hilang. Hening. Ia sadar, ia tak bisa bergerak. Tangannya terangkat sendiri, mengambil potong martabak itu dan memasukkannya ke mulut. Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya bukan miliknya lagi. Dalam gigitan pertama lidahnya seperti terbakar, tapi otaknya seperti dipaksa menikmati rasa itu. Setelah gigitan ketiga, dunia gelap. Nadia terbangun dalam ruangan aneh, dinding hitam, penuh coretan merah seperti darah. Di hadapannya berdiri gerobak yang sama, tapi kini lebih besar. Dan di belakangnya ada sosok hitam tinggi besar tanpa wajah, tapi dengan tangan-tangan panjang menjulur dari punggungnya di sekeliling. Ada puluhan orang berdiri, diam, dengan wajah kosong, mulut menganga. Tubuh mereka perlahan mengeluarkan adonan merah dari mata, telinga, dan hidung. Siapa kalian? Salah satu dari mereka membuka mulut, tapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara adonan yang diaduk, menggumpal dan menggeliat. Makhluk hitam itu melangkah maju. Dari mulutnya yang menganga keluar suara berat. Kau telah menjadi bagian dari kami. Kau pemakan, maka kau pembuat. Kau penulis, maka kau penyebar. Cerita ini hidup karena kamu, dan kini kamu hidup dalam cerita ini selamanya. Nadia berteriak, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya bergerak sendiri. Ia berjalan ke dapur yang muncul dari tanah. Di depannya ada baskom tanah liat yang menggelegak, dan di tangannya kini tergenggam sendok pengaduk dari tulang. Ia tahu ini akhir dari semuanya, atau just true evil. Pagi harinya, warga menemukan gerobak martabak itu berdiri tepat di depan rumah kos Nadia. Tapi Nadia sudah tidak ada. Kamarnya kosong, ponselnya tertinggal. Layar menyala menampilkan satu rekaman terakhir. Kalau kamu mencium bau martabak di malam takbiran, jangan pernah dekati, karena aku tidak sempat pergi. Epilog bulan-bulan berikutnya, muncul fenomena baru. Orang-orang mulai mengaku melihat gerobak martabak misterius muncul di berbagai kota. Di Jakarta, Surabaya, Jogja, bahkan luar negeri. Tak ada penjaga, hanya martabak, hangat, menggiurkan, dan siapapun yang memakannya, entah menghilang atau tiba-tiba membuka usaha martabak yang sangat laris. Tapi, jika kamu berani mengintip dapur, mungkin kamu akan melihat adonan merah yang menggeliat atau mendengar suara bisikan seperti ini. Cerita ini belum selesai, karena selalu ada orang yang lapar akan rasa atau kebenaran.